Baik, Pak Prasa, kami kembali lanjutkan perbincangan. Mas Toto, momen pemanggilan Gibran ke DPP PDIP besok ini apakah akan menjadi penentu eksistensi Gibran di PDIP? Iya, menurut saya penentu eksistensinya bukan pertemuan Mas Hasto besok dengan Mas Gibran ya, karena penentunya adalah apakah nanti pada saat Pak Prabowo mendaftarkan dirinya bersama pasangan cawapresnya, apakah betul itu Gibran, seperti spekulasi beberapa pihak. Kalau itu yang terjadi kan sebetulnya tanpa pertemuan lagi pun, secara otomatis mohon dikoreksi Mas Jarot, Mas Gibran mungkin akan keluar dengan sendirinya dari PDI Perjuangan. Jadi penentunya menurut saya adalah itu. Tetapi apapun yang kemudian nanti akan jadi keputusan Mas Gibran atau katakanlah restu Pak Jokowi atau pilihan Pak Prabowo, menurut saya ini lebih besar dari sekedar kita berspekulasi Mas Gibran akan jadi cawapres Pak Prabowo atau tidak. Ada proses politik bersamaan dengan proses pengambilan keputusan di hukum melalui Mahkamah Konstitusi yang terasa janggal. Yang membuat orang kemudian pertama bertanya-tanya mengenai apakah betul lembaga yudikatif bisa digunakan dalam konteks untuk perebutan kekuasaan untuk 2024. Ini efeknya bukan hanya kepada Mahkamah Konstitusi, tapi kepada lembaga penegak hukum lain. Yang kedua, apakah kemudian orang kemudian masih percaya bahwa pertarungan 2024 sepenuhnya menjadi pertarungan yang terkait dengan pertarungan ide di antara calon atau kemudian pertarungan kekuasaan melawan calon-calon yang lain. Dan dalam persepsi-persepsi seperti ini saya selalu menegaskan, yang namanya jelek itu bukan Pak Prabowo, yang namanya jelek itu bukan organ-organ atau sosok-sosok yang mendorong-dorong Mas Gibran untuk maju, tetapi nama Pak Jokowi, nama Mas Gibran, dan nama keluarga Pak Jokowi, karena yang dikaitkan dengan politik dinasti kan bukan partai-partai atau capres yang ingin menggait. Dalam konteks itu, menurut saya bagaimana kemudian saya berharap ya, semoga Pak Jokowi, Mas Gibran melihat kritik-kritik ini, dan kalau kita perhatikan aktor-aktor yang melakukan kritik paling keras bukan dari pendukungnya Pak Prabowo yang memang dulu tidak mendukung Pak Jokowi, tapi dari pendukungnya sendiri. Artinya kan ini sebuah kritik terkait dengan adanya perubahan besar yang selama ini dianggap menjadi aset dari Pak Jokowi. Dia bottom up, bukan bangsawan politik, fair dalam konteks kemudian maju sebagai sosok yang lahir dari alam reformasi, tapi kemudian dalam konteks menuju pemilu 2024 ditengarai ya, saya tidak katakan sudah menjadi sebuah fakta, terlibat atau katakanlah minimal mendiamkan proses-proses yang akan membuat kemunduran demokrasi. Baik, oke. Nah, terkait dengan hal ini, Mas Jarot, dugaan manuver keluarga Jokowi semakin berhembus setelah putusan MK kemarin. PDIP sebagai partai asal keluarga Jokowi, apakah akan mengambil sikap tegas? Sylvia, saya ingin meluruskan sedikit, tadi pertanyaan menarik. Itu siapa yang menentukan ini ke depannya ini? Kalau menurut saya sih penentunya yang pertama itu KPU. Karena pertanyaannya adalah apakah keputusan MK kemarin itu bisa langsung dieksekusi? Ya, karena menambah satu klausul baru. Artinya ada penambahan klausul baru ya di pasal 169 ya. Satu ya. Yang kedua, KPU itu harus merevisi peraturan KPU, PKPU-nya. Itu harus direvisi, disesuaikan. Apakah KPU berani ya memasukkan ya keputusan MK itu untuk merubah PKPU? Dan untuk merubah PKPU itu, KPU juga harus berkonsultasi dengan DPR, dalam hal ini Komisi 2. Kemudian, karena ini sifatnya final and binding, ya, apakah ya, penambahan klausul itu ya perlu ditambahkan wajib untuk dimasukkan ke dalam undang-undang ya, nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu dilakukan, diterabas misalnya begitu, yang menentukan adalah Mas Gibran sendiri. Apakah Mas Gibran itu bersedia gitu ya, atau mau dirayu dengan bujuk rayu itu menjadi cawapres? Jadi tergantung kepada Mas Gibran ya. Di samping tergantung pada KPU lagi ya. Okay. Jadi ada dua itu. Yang ketiga gitu ya. Apakah memungkinkan
di dalam waktu yang relatif dekat ini, gitu ya, Mas Gibran itu berani mengambil satu keputusan, terutama Pak Jokowi, ya, untuk misalnya bersedia sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Kami meyakini, Sylvia, Mas Toto, Ya. Mas Gibran itu tetap sebagai kader PD Perjuangan, dan Mas Gibran tetap tegak lurus untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, gitu ya. Jadi jangan berandai dulu, ya. Tetapi inilah yang situasi yang berkembang, gitu ya, real, ya, terkait dengan peraturan perundang-undangan. PD Baik. Perjuangan selalu setia dan taat pada konstitusi, taat pada aturan. Apapun aturan itu kita hormati, termasuk keputusan MK dengan berbagai macam kritik dari pakar hukum, dari masyarakat dan sebagainya. Kita lihat betul-betul satu sosok-sosok, ya, hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan bagaimana kualitas kenegarawanannya di Oke, dalam baik. merumuskan satu keputusan yang sangat penting, karena penjaga konstitusi, penjaga undang-undang dasar itu adalah Mahkamah Konstitusi. Baik, oke, Mas Itu Jarod, sih, berarti ya. Anda ingin mengatakan bahwa putusan MK kemarin belum menjamin bahwa Gibran ini akan menjadi cawapres. Begitukah? Tergantung bolanya sekarang di KPU dan di Gibran. Begitu, Mas Jarod? Yes. Oke. Ya, betul. Kalau begitu, apakah seperti itu, ya. sikap Gibran terhadap bujukan, rayuan untuk menjadi cawapres itu akan dikonfirmasi besok? Apakah PDI Perjuangan akan langsung menanyakan itu kepada Gibran? Kalau itu tidak ditanya pun, itu akan berkembang. Ya, cair, pertemuan itu sebagai satu keluarga besar sangat cair, ya, berkembang saja begitu, ya, apapun itu, gitu ya. Saya pikir kita semua sudah sangat dewasa, ya, di dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi saat ini. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil nanti pembicaraan, ya, antara Mas Gibran dengan DPP partai, dan hari ini akan diterima oleh Mas Hasto. Dan itu tidak ada surat undangan panggilan, nggak ada loh, ya. Cuma kontak-kontak ini biasa kan, Pak Sekjen, kemudian WA Mas Gibran sesama kader biasa. Jadi nggak ada surat panggilan, nggak ada. Oke, baik. Mas Toto, kalau Mas Jarod tadi mengatakan bolanya ada di KPU, KPU semalam sudah mengatakan bahwa kepala daerah yang mau mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres itu harus minta izin ke presiden. Artinya kalau Gibran mau menjadi cawapres harus minta izin ke presiden. Dalam tanda lain ayahnya. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah dilema lagi atau sebetulnya sudah bagian dari skenario? Pertama begini, kita bicara aturan dulu ya, Silvi. Ini menjadi menarik nih secara empiris bahwa penambahan klausul baru itu harus kemudian dituangkan di PKPU yang harus dikonsultasikan dengan DPR. DPR ini lagi reses kalau saya tidak salah, Mas Jarod, sampai tanggal 30 ya. Artinya Betul. secara teknis menjadi tidak mungkin. Tapi menjadi menarik kalau berbicara mengenai kalaupun ini diterabas, apakah kemudian ini akan tetap diambil oleh Mas Gibran. Tadi Mas Jarod sudah mengatakan keyakinan dari PDI Perjuangan akan tetap, ya, sebagai kader begitu dan mendukung Mas Ganjar. Nah, kalau terkait dengan izin presiden, setahu saya itu juga memang hanya sebatas aturan semata. Tapi apa sih yang kita bisa simpulkan di sini? Tadi Sylvia sampai ketawa, ya, begitu berbicara mengenai harus minta izin ke ayahnya, tanda kutip begitu kan. Artinya kan ada sebuah proses loh, yang kemudian saya kasihan dengan Pak Jokowi. Ketika kemudian prosesnya ini kita bisa, publik, netizen bisa menggunakan istilah apakah pamannya akan ikut menyetujui atau tidak. Apakah kemudian ayahnya dalam aturan ketika harus memberikan izin akan menyetujui atau tidak. Apakah partai baru yang diketuai oleh adiknya ketika baru 2 hari pegang KTA langsung jadi ketua umum akan ikut mendukung kakaknya atau tidak yang berpasangan dengan Pak Prabowo. Apakah ayahnya yang mengatur atau tidak apabila betul ada isu dari kader Golkar bahwa mungkin Gibran akan digolkarkan. Ini kan kasihan Pak Jokowi. Saya kok melihat seperti ada pihak-pihak yang memang ingin nebeng, memanfaatkan nama Pak Jokowi, keluarganya, anaknya untuk kepentingan elektoral partainya atau kepentingan pencapresannya,
tapi kemudian beban persepsi publik yang buruk itu kemudian hanya dialamatkan kepada keluarga Pak Jokowi. Tapi pada titik itu saya berharap sekali Pak Jokowi menyadari bahwa konstelasi yang ada itu kemudian berimplikasi pada perbincangan yang kontroversial bukan hanya kepada dirinya tapi juga kepada keluarganya. Yang untung siapa? Yang untung adalah orang-orang yang pengen nebeng nama tadi, termasuk yang bikin isu atau bikin gosip gitu kan. Ini yang menurut saya harusnya jadi sebuah kesadaran Pak Jokowi. Ada langkah-langkah yang harus diambil baik dalam kapasitas sebagai kepala negara, ketua koalisi tanda kutip yang kita tahu bukan membawahi partai-partai, tapi kita tahu Pak Jokowi punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan partai-partai, termasuk terkait dengan Pak Prabowo. Kita tahu beberapa kali Pak Prabowo mengatakan dia akan manut dengan Pak Jokowi, termasuk juga dalam konteks pencapresan tadi, termasuk dalam konteks kepala keluarga yang masih menjadi ayah dari Gibran misalnya. Jadi ini tinggal masalah bagaimana penyikapan Pak Jokowi secara dewasa melihat konstelasi politik yang ada. Ketika itu kemudian disikapi secara bijak, saya meyakini kok ini tidak akan semakin panjang polemik-polemik yang muncul sampai kemudian munculkan perbincangan politik seakan-akan hanya berisi keluarga saja, ada paman, ada ayah, ada anak, dan ada adik. Itu yang menurut saya miris ya dalam sebuah perbincangan politik menuju pemilu 2024 yang harusnya kita berbicara pemilu yang lebih berkualitas dibanding pemilu 5 tahun lalu. Oke, baik. Bahkan kemarin di acara PDIP Solo, Bu Mega juga mengeluarkan pernyataan meminta supaya kadernya tidak ada yang pindah-pindah partai. Coba kita simak dulu pernyataannya berikut ini. Nah, di kota ini juga Bung Karno mulai berjuang dari umur 16 tahun. Dan beliau itu dengan konsekuen. Makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Mas Jarod, apakah permintaan ini juga berlaku buat Gibran? Itu berlaku untuk semua kader, ya. Jadi setiap acara partai itu ada tata acara ya, acara kepartean. Salah satunya adalah pembacaan dedication of life ya dari semua simpatisan, anggota dan kader partai. Jadi itu berlaku untuk semuanya. Kita berharap bahwa semua kader PD Perjuangan itu menjadi kader-kader pelopor yang benar-benar dirinya didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan untuk masuk dalam satu partai politik itu adalah pilihan. Kita sudah masuk dalam satu partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Makanya di dalam internal partai kita itu setiap kader selalu digembleng tentang dedikasi, tentang loyalitas, tentang disiplin ya. Jadi kita punya disiplin, loyalitas dan ikhlas di dalam berjuang. Ini masukan untuk kita semua. Kemudian ketika kita ya memilih atau menentukan calon pemimpin ke depan, yang diutamakan adalah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang mampu bisa ya memastikan untuk membawa Indonesia itu mewujudkan cita-cita seperti yang diinginkan oleh Bung Karno. Bagaimana kita bisa mewujudkan kedaulatan kita? Bagaimana kita bisa mewujudkan kemandirian dan kepribadian kita di dalam kebudayaan? Jadi itu selalu digembleng ya dan diingatkan oleh Ibu Mega. Oleh sebab itu di dalam menentukan pemimpin di PD Perjuangan itu benar-benar didasarkan kepada track record, rekam jejak seseorang. Di PD Perjuangan itu Sylvia, itu tidak ada pemimpin yang karbitan. Nggak bisa. Semuanya harus melalui satu proses yang panjang. Ya, saya misalkan ya, ditugaskan sebagai wakil gubernur karena saya pernah menjadi anggota DPD provinsi, pernah menjadi wali kota Blitar, digembleng lagi. Akhirnya ditugaskan sebagai wakil gubernur dan gubernur Jakarta. Ditugaskan lagi untuk bertanding
pilihan gubernur di Sumatera Utara. Jadi semuanya satu proses yang panjang, tidak ada yang instan. Oleh sebab itu ya digemblenglah semangatnya. Karena Ibu Mega menginginkan bahwa PDI Perjuangan itu menjadi satu partai yang kokoh, yang kuat, satu partai pelopor. Satu partai pelopor adalah partai ideologis yang dikelola secara modern, ya. Jadi ingat sekali lagi pesan Ibu Mega ketika menentukan pilihan itu bukan hanya untuk PDI Perjuangan saja, bukan untuk golongan, bukan untuk pribadi atau keluarga, bukan, tapi untuk bangsa dan negara. Ini pesan-pesan yang selalu disampaikan. Dan itu berlaku pada semua simpatisan, anggota, dan kader partai. Baik, mumpung Mas Jarod tadi menyinggung ya, Bu Mega kemarin memang bilang juga bahwa mencari pemimpin bukan demi kepentingan keluarga. Coba kita simak dulu pernyataan selengkapnya. Itu bukan demi PDI Perjuangan semata loh, bukan hanya berkeinginan yang namanya hitungan elektoral saja loh. Tapi itu juga bukan kepentingan saya pribadi atau keluarga loh. Jadi saya memang mencari seseorang pemimpin itu untuk bisa memimpin Republik Indonesia ini dengan baik. Oke, Mas Toto, yang Anda analisa ketika mendengar pernyataan ini, apakah ini juga berlaku pada keluarga Jokowi yang belakangan diduga melakukan berbagai manuver politik di luar kepentingan PDI Perjuangan? Ya, saya pikir ini berlaku buat semua, tetapi memang bisa dikaitkan dengan kondisi aktual ya, termasuk diantaranya kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran yang adalah kader partai ya, termasuk Mas Bobi. Kalau kita bicara misalnya istilah petugas partai, Ibu Mega mengatakan, sering diledek bahwa kok mengatakan Pak Jokowi petugas partai, tapi Bu Mega menjawab, saya juga petugas partai, artinya kalau mau dikatakan saya ini dalam terminologi negatif, ya saya dan Pak Jokowi sama, bukan dalam konteks merendahkan. Tapi dalam konteks ini menarik begini, Sylvia. Kritik itu sering dialamatkan dalam konteks politik dinasti itu kepada Ibu Mega, kalau kita melihat sejarah. Orang mengkaitkan seakan-akan pasti dirinya saja yang bisa menjadi capres. 2014 terbantahkan. 2024 orang menduga pasti Ibu Mega mengutamakan Mbak Puan dalam persaingan dengan Mas Ganjar, lagi-lagi terbantahkan. Kan menjadi menarik ketika banyak sebagian orang yang mempertentangkan Ibu Mega dengan Pak Jokowi seakan-akan dua sosok yang berbeda, dan ada beban-beban negatif, persepsi negatif itu lebih banyak dialamatkan kepada Bu Mega, termasuk diantaranya adalah tentang politik dinasti. Tapi kemudian yang terjadi belakangan itu malah fakta-fakta yang sudah terjadi atau yang masih diperkirakan terjadi, yang ternyata membuktikan fakta sebaliknya. Saya berharap ini tidak betul tentu saja. Contoh ketika berbicara mengenai kaderisasi yang bisa terpotong oleh kekuatan figur karena dia adalah darah biru. Mbak Puan setahu saya dengan semua kritik dan kelemahannya itu melalui menjadi anggota DPR biasa, ketua fraksi, lalu kemudian menjadi menteri, ketua DPR, ketika bersaing dengan Mas Ganjar dalam tanda kutip menjadi capres, dia dikalahkan oleh ibunya sendiri, tidak menjadi capres. Lalu berbeda dengan kisah dari Kaesang, 2 hari kemudian punya KTA, tiba-tiba menjadi ketua umum. Ada fakta yang menarik di situ. Apalagi kalau kemudian betul ujungnya tiba-tiba ada anaknya yang lain kemudian langsung menjadi cawapres yang berbeda partai pula kemudian pilihannya. Ini kan jadi sebuah ironi kalau betul terjadi, dan saya harapkan tidak terjadi, apa yang dialamatkan dulu kepada Ibu Mega ternyata dan dibentrokan, dikontrastingkan dengan Pak Jokowi, malah kemudian sekarang potensial terjadi pada Pak Jokowi, yang saya berharap itu tidak terjadi. Baik, berharap itu tidak terjadi, tapi sebetulnya seberapa besar kemungkinan itu terjadi melihat kondisi politik yang berkembang saat ini di tengah isu Gibran akan berganti baju dari merah ke kuning. Apakah betul-betul dari Presiden Jokowi, keluarga Jokowi ini memang sudah bersiap menyiapkan exit plan untuk keluar dari PDI Perjuangan? Kami akan menghadirkan ulasannya pemirsa usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.